Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yuningsih. Saya dari kelas K21 MNR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur ekspor dan impor. Adapun prosedur alur ekspor yaitu pada tahapan pertamanya dalam kegiatan ekspor adalah korespondensi bisnis dan pembuatan kontrak dagang antara penjual dan pembeli, atau bisa disebut dengan eksportir dan importir. Korespondensi bisnis biasanya diawali dengan pengiriman surat perkenalan atau bisa disebut dengan introductory letter yang berisi perkenalan perusahaan, perkenalan produk yang ditawarkan, dan lain-lainnya. Pada tahapan ini, penjual dan pembeli yang terpisah antara negara dapat menjalin komunikasi perdagangan. Apabila calon pembeli importir tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual eksportir, maka kemudian importir akan membalas surat perkenalan tersebut dengan surat permohonan penawaran atau inquiry letter terhadap perkenalan produk yang diminati oleh importir. Adapun pihak eksportir kemudian membalas inquiry letter tersebut dengan mengirimkan surat penawaran atau offering letter yang menjelaskan mengenai detail produk yang diminati pembeli, harga jual, biaya pengiriman, metode pembayaran, minimum order atau minimum order quantity, jenis kemasan, serta waktu penawaran harga yang ditawarkan. Setelah itu, mungkin pembeli akan melakukan penawaran harga sampai tercapai kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Korespondensi bisnis kemudian akan dilanjutkan oleh pihak pembeli dengan mengirimkan surat pemesanan atau ordering letter yang berisi jumlah pesanan, metode pengiriman yang diinginkan, metode pembayaran yang diinginkan, serta persyaratan yang harus dipenuhi penjual dan lain-lain, termasuk pelabuhan tujuannya, serta ordering. Setelah ordering letter diterima, maka pihak eksportir dan importir harus melakukan perjanjian kontrak dagang yang mengawali dimulainya kegiatan ekspor impor antara negara tersebut. Yang kedua, dalam kegiatan ekspor adalah importir mengaplikasikan pembukuan atau LC pada bank devisanya di luar negeri atau opening bank. Pada tahapan ini, importirlah yang memenuhi instruksi untuk dimulainya kegiatan ekspor impor dengan memerintahkan kepada opening bank untuk membuka aplikasi LC dan meminjam adanya pembayaran dalam perdagangan internasional. Lalu tahapan yang ketiga, opening bank atau mengirim LC comparison kepada bank korespondensinya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meminta bank korespondensi atau koresponden bank memberitahukan kepada eksportir bahwa kontrak penjualan dapat segera dieksekusi dan pembayaran dijamin oleh kedua bank antara negara tersebut. Lalu tahapan yang keempat, koresponden bank atau advising bank kemudian memberitahukan kepada eksportir melalui penerbitan LC atau LC Edifice. LC Edifice ini diterbitkan sesuai isi dan kontrak jual beli yang telah disepakati antara penjual dan pembeli yang sama kontraknya diketahui oleh pihak bank dari importir pada saat pembukaan LC di negara tujuan ekspor. Lalu pada tahapan yang kelima ini, setelah menerima LC Edifice, eksportir dapat segera mempersiapkan barang baik
dengan cara memproduksi atau membeli barang yang akan dikirimkan kepada importir. Lalu pada tahapan yang keenam ini, eksportir kemudian memesan ruang kapal pada shipping company atau perusahaan jasa muatan kapal atau forward dengan sebelumnya menerbitkan surat permohonan pemuatan barang kepada pihak shipping company. Pada tahapan ketujuh, eksportir harus mengurus formalitas ekspor dengan mengisi FEB, pemberitahuan ekspor barang, di kantor Bea Cukai, membayar pajak ekspor apabila barang yang diekspor termasuk ke dalam barang terkena bea cukai. Kemudian PEB di apit muatan. Lalu tahapan yang ke-8, pemuatan barang ke atas kapal. Shipping company kemudian akan menerbitkan Bill of Lading atau BL kepada eksportir sebagai bukti barang telah dimuat. BL tersebut surat berharga yang menjadi salah satu persyaratan bagi importir untuk mendapatkan persetujuan pengambilan barang di negara tujuan ekspor setelah barang tiba di tujuannya. Apabila dalam LC atau advance dalam perjanjian jual beli persyaratan adanya SKA, surat keterangan asal atau origin certificate, maka secara paralel eksportir juga harus mengurus SKA tersebut ke instansi penerbit SKA. Lalu pada tahapan ke-9, setelah mempersiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan kepada LC Advice, eksportir mengurus kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Tahapan yang ke-10, dokumen yang disyaratkan harus diserahkan kepada bank untuk kemudian oleh pihak bank diteruskan kepada opening bank di negara tujuan ekspor. Lalu tahapan yang ke-11, opening bank akan meneruskan dokumen tersebut kepada importer. Lalu pada tahapan terakhir yaitu tahapan ke-12, importir kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada shipping agent untuk ditukarkan dengan delivery cargo sehingga barang ekspor kemudian dapat diterima oleh pihak impor. Next, untuk penjelasan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen. Yang pertama itu ada commercial invoice. Commercial invoice adalah nota perincian yang berisi keterangan harga barang, jumlah barang, serta jumlah uang yang harus dibayarkan kepada penjual. Biasanya commercial invoice ini memuat informasi mengenai bagaimana cara bayar tagihan. Yang kedua ada packing list. Packing list adalah dokumen yang berisi informasi mengenai jenis, jumlah, berat, dan spesifikasi barang yang dikirim. Seorang eksportir yang mengirim barang ke luar negeri perlu membuat dan menyiapkan packing list sebagai salah satu dokumen ekspornya. Lalu yang ketiga ada letter of credit atau LC. Letter of credit atau LC adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri kepada importir dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Lalu yang keempat ada Bill of Lading. Bill of Lading adalah daftar muatan kapal atau sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran. Konsumen berupa formulir yang dikeluarkan oleh maskapai dan dilengkapi oleh pengirim.
Konsumen berfungsi sebagai dokumen kepemilikan, kontrak pengangkutan, dan tanda terima barang. Selanjutnya ada airworthy atau air consignment note adalah tanda terima yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan internasional untuk barang dan bukti kontrak pengangkutan. Ini bukan dokumen hak milik atas barang. Airworthy ini tidak dinegosiasikan. Surat ini adalah surat dokumen penting di mana surat ini dijadikan sebagai sebuah bukti pengiriman yang dikhususkan untuk pengiriman melalui jalur udara, contohnya seperti pesawat. Selanjutnya ada polis asuransi, adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi atau penanggung asuransi dengan nasabah pemegang polis yang termasuk ke dalam kontrak asuransi, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, hingga asuransi kerugian disebut dengan nama polis asuransi. Selanjutnya ada shipping instruction atau instruksi pengiriman, adalah dokumen yang diberikan oleh eksportir atau agen kepada pengangkut, berisi rincian muatan yang akan dikirim, pihak-pihak yang terlibat, dan persyaratan pengangkutannya. Selanjutnya ada Certificate of Origin, adalah dokumen yang banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional yang membuktikan bahwa produk yang tercantum di dalamnya telah memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap berasal dari negara tertentu. Selanjutnya ada Certificate of Analysis, merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium terakreditasi dan hasil pengujian kualitasnya telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan. Pada umumnya, Certificate of Analysis ini digunakan untuk produk makanan, minuman, bahan kimia, dan obat-obatan. Selanjutnya ada Phytosanitary Certificates atau sertifikat fitosanitasi, diterbitkan untuk menunjukkan bahwa kiriman tanaman, produk tanaman, atau barang lain yang diatur memenuhi persyaratan impor fitosanitasi yang ditentukan dan sesuai dengan pernyataan sertifikasi dari sertifikat model yang sesuai. Selanjutnya ada sertifikat fumigasi, terkadang disebut sebagai sertifikat pengendalian hama. Sertifikat fumigasi ini adalah dokumen yang berfungsi sebagai konfirmasi bahwa bahan kemasan kayu, misalnya palet, yang digunakan dalam pengiriman kargo telah difumigasi. Mereka berisi rincian seperti tujuan perawatan, fumigan yang digunakan, dan kisaran suhu. Selanjutnya ada sertifikat veteriner, adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa bahan baku suatu produk yang terbuat dari daging, kulit, atau hasil hewan lainnya telah bebas dari hama penyakit. Dokumen ini berlaku hanya untuk produk ekspor yang menggunakan bahan baku hewani dalam produksinya, seperti makanan, obat tradisional, maupun produk fashion dan kulit. Pada kegiatan ekspor produk pangan dan non-pangan hasil hewan, aspek keamanan adalah salah satu yang jadi persyaratan utama dan menambah daya saing di pasar global. Selanjutnya ada weight note atau disebut dengan keterangan timbang. Sesuai dengan namanya, dokumen ini berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tertera dalam faktur.
Untuk yang terakhir yaitu daftar ukuran atau measurement list. Dokumen ini berisi rincian dari ukuran dan takaran pada setiap kemasan barang seperti panjang, tebal, volume, hingga diameternya. Nah, untuk slide terakhir ini yaitu ada bagan Incoterms 2020. Adapun penjelasan peristilahannya yaitu yang pertama export. Export berarti penjual melakukan penyerahan komoditinya kepada pembeli di tempat, kantor, pabrik, atau gudang atau kediaman penjual atau tempat lainnya yang ditentukan, tetapi belum diurus formalitas ekspornya dan juga tidak dimuat ke atas ke kendaraan pengangkut manapun. Adapun kewajiban penjual hanya menyediakan komoditinya di tempat, kantor, pabrik atau gudang penjual, penjual perangko gudang. Terus juga ada pembeli menanggung biaya dan resiko sejak barang diambil dari gudang penjual menuju tempatnya, termasuk izin ekspornya. Biasanya pembeli atau buyer menunjuk agennya di negara penjual, letter forward. Seller tanggung jawabnya minim. Cash and carry biasanya dilakukan oleh eksportir kecil atau baru yang tidak menguasai seluk belum eksim. Buyer juga pada posisi yang lemah, semua biaya, resiko, dan biaya izin ekspor harus ditanggungnya. Untuk yang kedua ada freight carrier. Pada freight carrier ini untuk memenuhi persyaratan dari modern transport seperti multimodal transport, kontainer, roll on atau off dengan trailer and ferry. Freight carrier ini mirip FOB, hanya di sini seller menyediakan barang di tempat yang dituju buyer dalam keadaan clear of export. Disebut juga free carrier name point. Di tempat titik tersebut tanggung jawab seller berakhir. Seller tidak menanggung asuransi. Selanjutnya ada free alongside ship. Free alongside ship ini berarti penjual menyerahkan komoditi bila komoditi tersebut ditempatkan di samping kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut kewajiban seller menyerahkan komoditi untuk clear of export di sisi kapal atau tongkang di pelabuhan muat. Artinya buyer menanggung semua biaya dan resiko hilang atau kerusakan yang ditimbul mulai saat barang tiba di sisi kapal atau alongside ship. Kewajiban seller lainnya memberitahukan buyer atau agen dan menyiapkan dokumen-dokumen penyerahan barang yang dibutuhkan, termasuk dokumen transport sesuai dengan persyaratan kontraknya. Selanjutnya ada FOB atau free on board. Free on board ini berarti penjual melakukan penyerahan komoditi bila komoditi melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut di negara seller. Seller wajib menyerahkan komoditinya sampai di atas kapal, menyiapkan izin ekspor dan biaya yang diperlukan, dan membuat clear on board receipt. Kemudian
Kewajiban buyer mengurus angkutan atau carrier, membayar freight, dan menanggung asuransinya. Lalu ada resiko hilang dan kerusakannya jika ada, ditanggung buyer pada saat komoditi melewati pagar kapal atau mulai di titik itu. Biaya pemuatan dapat menjadi tanggung jawab seller, tetapi dapat dibagi antara seller dan buyer berdasarkan perjanjian yang sudah ditetapkan. Free on board ini memiliki keuntungan tertentu bagi seller. Pelabuhan muat berada di negara sendiri. Tentu kondisi, aturan, tarif, dan prosedur dan dokumen yang dibutuhkan dapat membatasi tanggung jawabnya. Selanjutnya ada cost and freight. Berarti penjual menyerahkan komoditi sampai pelabuhan tujuan yang disebutkan. Sampai penjual tidak menanggung biaya asuransi, resiko yang hilang maupun kerusakan atas komoditi tersebut. Adapun penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuannya. Ada juga risiko hilang atau peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan komoditi berpindah dari penjual kepada pembeli. Adapun syarat cost and freight ini menurut penjual wajib mengurus formalitas ekspornya. Syarat ini dipakai untuk angkutan laut dan sungai. Jika pihak kedua terkait tidak termasuk menyerahkan komoditi melewati pagar kapal, maka bisa dipakai syarat CPT, Carried Paid To. Untuk selanjutnya ada Cost, Insurance, and Freight atau CIF. Berarti bahwa penjual melakukan penyerahan komoditi sampai di pelabuhan tujuan termasuk biaya asuransi, atau dengan kata lain penjual wajib membayar semua biaya dan ongkos angkut termasuk biaya asuransi pengangkutan sampai pelabuhan tujuan yang disebut atau ditunjuk. Seller juga wajib mengapalkan komoditinya dalam keadaan clear of export. Penjual juga wajib mengurus formalitas ekspornya. Selanjutnya ada Carrier Paid To atau CPT. Berarti penjual menyerahkan komoditi kepada pengangkut yang ditunjukkan sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut komoditi tersebut sampai ke tempat tujuan yang disebutkan. Pembeli wajib memikul semua resiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah komoditi yang diserahkannya. Resiko penjual berakhir apabila komoditi telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Penjual wajib mengurus formalitas ekspor. Adapun syarat ini boleh dipakai untuk alat angkut apa saja, multimoda transport. Selanjutnya Carried and Insurance Paid To. Berarti penjual menyerahkan komoditi kepada pengangkut yang ditunjukkannya sendiri, tetapi seller wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut komoditi tersebut sampai tempat tujuan yang disebut. Kewajiban utama seller adalah menyiapkan komoditinya, clear of export. Pembeli memikul semua resiko dan membayar tiap ongkos yang timbul setelah komoditi yang diserahkan secara demikian. Dalam syarat ini, penjual dituntut untuk menutup asuransi hanya dengan syarat menimbul. Jika pembeli menginginkan perlindungan yang lebih besar, maka pembeli perlu mengadakan persetujuan dengan penjual secara tegas, atau pembeli harus mengurus asuransi tambahan. Selanjutnya ada DAT atau Delivery at Terminal.
Kewajiban utama seller mengangkut barangnya dan menyerahkan barang tersebut kepada buyer atau dermaga pelabuhan tujuan. Uncleared for import. Seller juga menanggung biaya angkut dan resiko yang terjadi. Lalu juga pembeli mengurus formalitas import, pembayar semua biaya masuk, bea cukai masuk, pajak dan biaya-biaya import lainnya. Selanjutnya ada DAP atau delivery at place. Seller menyerahkan barang ke buyer di atas kapal di pelabuhan tujuan atas biaya dan resiko seller. Buyer menerima penyerahan barang dari kapal, menanggung biaya bongkar, izin import, biaya masuk, pajak dan biaya lainnya. Hanya untuk penyerahan barang melalui laut dan sungai atau dengan intermodal di atas kapal di pelabuhan tujuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu delivery duty paid. Berarti penjual menyerahkan komoditi kepada pembeli, sudah diurus formalitas impornya, namun belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual juga wajib memikul semua biaya-biaya dan risiko yang terkait dengan pengangkutan komoditi itu sampai ke sana, termasuk bea masuk apapun, termasuk tanggung jawab mengurus formalitas bean, pembayaran biaya resmi, formalitas bean masuk, pajak-pajak dan biaya lainnya yang diperlukan di negara tujuan. Syarat EXW menggambarkan tanggung jawab minimal bagi penjual. Sebaliknya dengan DDP memberi gambaran tanggung jawab maksimal bagi penjual. Seller membayar semua bea masuk. Bila pihak-pihak terkait menginginkan pembeli yang memikul semua resiko dan biaya mengimporkan ini, maka dipilih syarat DDU. Syarat ini boleh dipakai untuk jenis alat angkut mana saja, tetapi bila penyerahan komoditi akan dilakukan di pelabuhan tujuan di atas sebuah kapal atau di atas dermaga, maka dipakai syarat DES atau DEQ. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.